يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والتاج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insya Allah pasti Allah akan turunkan rahmat, pasti yang Allah turunkan keberkahan, pasti yang Allah turunkan al-madad, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak semudah seorang hamba dia bisa mampu untuk pergi ke rumahnya Allah kecuali dengan pertolongan dan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita yang segelintir ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah pada malam ini kita akan menjemput daripada rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk daripada keberkahan yang sudah Allah berikan kepada kita, sering kali kita mengulangi daripada fadilah, keutamaan demi keutamaan agar kita mendapatkan di akhir umur kita husnul khatimah, di mana kita sering mengucapkan dan sering kita melantunkan, mengulangi daripada lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mengucapkan Allahumma antas salam, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Barang siapa yang membaca Allahumma ajirna minan nar fahuwa yamut tilkal lailah, dia meninggal setelah dia mengucapkan kalimat Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah salat maghrib dan setelah salat subuh, maka insyaallah dia dijamin akan dijauhi daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jaminan kita membaca ayat kursi, juga kita dengarkan, sering kita lantunkan, kita ucapkan setiap sholat 5 waktu, kita bacakan ayat kursi, maka fadilahnya lam yamut, dia nggak bakal meninggal illa dakhala jannah, kecuali pasti dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghalangi dia antara masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan dia membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka insya Allah tidak ada yang menghalangi dia kecuali dia meninggal. Jadi kalau sudah meninggal baru dia bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini semua fadilah keutamaan ini
memang secara rutinitas kita sudah kita anggap biasa. Tapi ketahuilah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini ayat kursi orang sudah banyak hafal, walaupun bacaan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam sudah banyak orang hafal, tapi yang namanya taufik dan hidayah tidak semuanya orang bisa mampu untuk membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu dan setelah membaca Allahumma ajirna minan nar setelah salat maghrib dan setelah salat subuh. Ini semua adalah tuntunan dari Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua daripada zikir-zikir yang sudah mendekatkan diri kita kepada Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam gelap gulita ini tapi alhamdulillah tetap kita masih semangat dan selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di majlis ta'lim yang dimana diwariskan warisan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka insyaallah pada malam ini, malam demi malam kita lalui dan alhamdulillah tak lama lagi kita akan masuk bulan Maulid, ya. Kita ingatkan bulan Maulid adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita terlewatkan di bulan Maulid nanti untuk kita bersalawat kepada Rasulullah, merayakan perayaan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad, dengan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk keberkahan orang-orang yang dia membaca. Insyaallah selanjutnya kita serahkan kepada Habib Farid bin Hadi Asgar. Kita mengambil faedah fadilah tentang keutamaan hadis Nabi Muhammad yang berbunyi at-targhib wa tarhib, anjuran dan ancaman dari Rasulullah SAW, agar kita mendengar, membuka sama telinga kita, hati kita, agar apa yang disampaikan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad bisa kita amalkan, dan adapun daripada ancaman Rasulullah SAW bisa kita jauhkan dan kita tinggalkan. Maka kepada Habib Farid bin Mahdi Asgar, fa alaihi falyatafaddal mashkura wa salatu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih mengumpulkan kita dalam menuntut ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah orang yang menuntut ilmu sudah dijelaskan beberapa kali bahwasanya majlis ilmu, majlis fikih afdalu atau khairun indallah, khairun min ibadati sittina sana. Orang yang menuntut ilmu majlis taklim maka dia akan mendapatkan ibadah selama 60 tahun. Alhamdulillah kita pun termasuk untuk orang-orang yang menuntut ilmu, dan insya Allah kita pun ketika meninggal Allah bakal buka segala pahala yang kita hadir menuntut ilmu, dan Allah bakal menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah, sehingga kita masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan bersama para nabi dan para ulama as-salafun as-salih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebentar lagi memasuki daripada bulan Maulid. Sudah dijelaskan dari Al-Habib Ahmad tentang bulan Maulid adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan ini yang namanya bulan Maulid sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka ketika itu api yang disembah sama orang-orang Majusi yang hidup selama ribuan tahun dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena berkat memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pasukan Persia, pasukan Persia yang sangat hebat, yang sangat jaya, yang sangat sombong, angkuh dan lain-lain, maka ketika kelahiran baginda Nabi Muhammad, ketika dia jaya-jaya pada waktu sebelum lahir Nabi Muhammad, pas dilahirkan baginda Nabi Muhammad, itu pasukan Persia dan bangunan-bangunan di kota Persia itu hancur,
Karena apa? Karena berkat memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Maka kita pun sebagai umat muslim harus memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Dengan banyak apa? Mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan banyak membaca daripada cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cerita baginda Nabi Muhammad kita pun apa? Akan merasakan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW.